saat ini masih manual sih Mbak, jadi tidak ada pembukuan yang jelas kan, tadi masih bentuk perusahaan ya. Jadi kalau penjualan paling kita hanya melakukan pencatatan ketika panen. Jadi kan hari ini misalnya yang kita catat pun hanya uang yang kita terima, dalam artian dalam hari ini penjualan untuk buah katakanlah dapat 2 juta, hari kedua 3 juta, sampai panen itu habis hari ke-7 misalnya. Itu yang kita catat. Selebihnya ketika panen itu sudah habis, sudah tidak kita lakukan pencatatan lagi. Tujuan kita catat berarti dari situ kita bisa menilai, oh untuk masa panen kayak musim ini kita dapat omset katakanlah 35 juta untuk 5 kuintal buah anggur. Karena kita jualnya rata-rata 70 sampai 75 ribu per kilo. Ya kan sebagian tidak kita jual, dalam arti untuk kolega, untuk saudara kan kita datang metik nggak bisa kita bayar, kita nggak ambil uangnya. Jadi yang kita catat hanya yang kita jual tadi. Lalu komponen apa aja dari biaya utama atau biaya tetap, misalnya kayak yang tadi saya bilang itu ada mesin, ada kalau untuk pupuk dan obat-obatan tadi kurang lebih 2 juta ya. Untuk pekerja itu masih UMR di sini kita kurang lebihnya di angka 2 juta per bulan. Jadi untuk satu kali periode panen, karena anggur di kebun saya itu kan 1 tahun 3 kali panen. Iya, kita upayakan untuk 3 kali panen. Jadi jika 4 bulan itu biaya untuk obat-obatannya 2 juta, untuk pekerjanya 8 juta, jadi 10 juta. Itu untuk perawatan alat-alat itu sudah masuk di angka yang 2 juta itu Mbak. Jadi kan sampai saat ini di usia 4 tahun itu belum ada peremajaan alat atau peremajaan bangunan untuk tiang-tiangnya yang signifikan, itu belum ada. Penyusutan ada tetapi belum. Oke, lalu tantangan apa yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan? Tantangannya ya karena masih manual sih, dalam artian kita belum ada manajemen khusus. Ke depan harapannya kita punya mungkin pembukuan atau mungkin sistem pembukuan yang online sekarang banyak ya, maksudnya bisa saya dengan bantuan Android dan itu banyak aplikasi yang bisa membantu. Tapi saat ini masih belum karena keterbatasan pengelolaannya sih sebetulnya. Semua masih kita handle sendiri. Belum ada subdivisi untuk marketing, untuk itu kita belum ada. Mungkin kedepannya berkembang terus ya. Iya, harapannya nanti ketika kebunnya bawah sudah jadi lagi, nambah luas, kita nambah tambahan lagi, mudah-mudahan bisa akan lebih, sistemnya akan lebih baik. Lalu ada perubahan biaya produksi nggak atau harga jual mempengaruhi kondisi keuangan? Kalau keuntungannya satu tanaman anggur itu kan tidak mengenal musim Mbak. Jadi tidak ada juga pengepul. Kekurangannya kalau komoditas yang lain seperti cabai mungkin, terus hasil pertanian seperti padi, itu kan kekurangannya ketika musim panen raya, otomatis supaya endemanya berubah, jadi harganya kan naik turun. Kalau anggur alhamdulillah dari 8 kali panen yang sudah kita laluin, harganya kita sendiri yang menentukan dari 70-75. Jadi untuk harga nggak ada. Jadi nggak ada yang mempengaruhi, misalnya dari biaya produksinya ini. Tidak ada. Mau dinaikkan pun nggak masalah. Ya sesuai supply. Misal pupuknya harganya naik nih, itu nggak ngaruh ke kalau di kita nggak ngaruh karena kita tidak full kimia. Nah gitu, makanya kita semi organik, sebagian kita pakai kotoran kambing, kotoran hewan yang harganya juga murah, kemudian kita manfaatkan limbah dapur, bikin pupuk organik sayur, kompos ya. Jadinya kan itu untuk mensubstitusi. Ke depan malah pengennya kita untuk pengembangannya ke integrated farmnya. Jadi kita punya pengolahan limbah sendiri, kalau rumah tangga mungkin terus bikin pupuk organik ditambah banyak peternakannya kecil, misalnya ada kambingnya 5 atau berapa, kita substitusi cabang-cabang daun-daun yang kita nggak produktif, kita makankan ternaknya, urinnya, kotorannya kita balikkan ke tanaman, itu juga seterusnya.
berarti lebih ke organik terus ya, mengurangi yang kimia. Iya, kalau kata gantungan nanti itu akan biaya produksinya otomatis akan tinggi soalnya. Oke, lalu Anda memiliki strategi khusus nggak untuk meningkatkan efisiensi biaya dan Kalau meningkatkan pendapatan? kalau efisiensi biaya tadi dari mengurangi ketergantungan terhadap pabrikan, dalam arti mulai dari pupuk yang paling tinggi ada pupuk, dan obat-obatan kita juga bikin obat-obatan secara nabati. Jadi tetapi kekurangannya organik atau binan sendiri adalah butuh proses waktu yang lebih lama dan tidak cepat untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya kena hama. Kalau pakai kimia itu sekali aplikasi dia sudah langsung mati atau mungkin pergi hamanya. Kalau untuk organik itu butuh 2-3 kali aplikasi baru ya, karena dia nggak instan, tidak langsung membunuh. Biasanya kalau yang nabati itu mencegah, dalam arti mencegah, mengusir kalau hewan itu dan bau-baunya jadi dia bagi, atau dari menyerang reproduksinya jadi dia mandul ya, nggak bisa bereproduksi. Kayak kalau jamurnya sporanya mati, jadi nggak langsung mati penyakitnya, itu nggak langsung mati kalau sistem organik. Dulu mungkin. Iya, kalau kimia kan racun, Iya. jadi rata-rata langsung bisa mati cepat tangan. Jadi strategi untuk menekan biaya produksinya itu sebetulnya. Lalu memiliki strategi khusus. Oh, ini udah ya tadi. Bagaimana Anda mengelola aset dan kewajiban dalam usaha ini untuk menjaga kestabilan keuangan? Yang jelas kita sistemnya kita pisahkan antara pendapatan dan kebutuhan pribadi. Jadi misalnya tadi dalam satu kali panen dapat 5 kuintal, berarti kurang lebih dapat 35 juta. 35 juta yang 10 juta sudah harus disiapkan kembali untuk bayar karyawan dan pupuk untuk satu periode sampai panen lagi yang akan datang. Kemudian yang 25 juta sebagian kita alokasikan untuk honor kita, sebagian kita kembangkan lagi, putarkan lagi untuk bikin kebun-kebun yang baru. Itu yang sudah kita terapkan. Itu tidak pemisahan biaya ya? Iya, jadi dari keuntungan bersih dipotong untuk operasional sampai panen lagi. Kemudian dari sisa operasional itu kita sisahkan lagi untuk istilah bayarannya kita, upahnya kita yang untuk mengikuti keluarga kita. Kemudian sebagian lagi kita untuk pengembangan usaha. Ya, kalau kita masih saat ini pengembangan usahanya adalah nambah lagi untuk kebun-kebunnya lagi yang kita. Iya, maka belum pernah berbuah yang bawah. Karena diproses. Ya sudah ditanamin semua, cuma masih belum usianya. Iya, belum ada 1 tahun. Ini kalau berarti misal kan tadi yang setahun panen 3 kali ya? Iya. Kalau lagi nggak musim panen gitu tetap bisa dikunjungi? Tetap bisa dikunjungi, iya. Ya kayak sekarang ini kan banyak kan nggak panen ya, jadi setiap hari kan baik pekerjaannya kan selalu ada di sini. Cuma mungkin tidak langsung terbuka seperti itu karena mungkin dari hewan ayam. Jadi tetap kita tutup, tetapi pasti ada yang kerja. Jadi siapapun yang datang silahkan berkunjung.